Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan mengenai OAP, Opportunity Analysis Project dari pemilihan bisnis kami yaitu Properti Teknologi. Di sini terdapat keempat teman saya yaitu Atif, Aulia, Abiyu, Sultan, dan saya sendiri Rizky. Pada pembahasan yang pertama, di sini membahas mengenai konsep dari properti teknologi. Poin pertama di sini terdapat properti. Badan Pusat Statistik Indonesia menyebutkan pada tahun 2018, sebanyak 48,91% penduduk Jakarta tidak memiliki properti atau rumah. Di samping penyewaan rumah, terdapat juga penyewaan hunian komunal yang semakin berkembang di Indonesia. Pada kota besar di Asia Tenggara diperkirakan memiliki potensi pasar sebesar 28 miliar US dollar. Pada poin kedua, membahas mengenai VR atau virtual reality yang telah banyak digunakan dalam fitur virtual tour oleh beberapa bisnis dan berkembang menjadi strategi marketing yang populer. Ada lebih dari 5 juta kunjungan virtual tour setiap hari di seluruh dunia. Tercatat, bisnis yang menawarkan fitur virtual tour juga mengalami peningkatan pemesanan dan conversion rate look to book sebesar 16% hingga 67%. Melihat fakta-fakta tersebut, kami menemukan peluang untuk melibatkan teknologi virtual reality untuk menyelesaikan masalah jual atau beli atau sewa properti yang dalam hal ini adalah rumah dan hunian komunal. Pembahasan berikutnya yaitu membahas mengenai mengenali peluang pasar atau opportunity recognition market. Pembahasan yang pertama di sini adalah tren. Perkembangan teknologi sangat besar dampaknya untuk proses bisnis termasuk bisnis properti. Digitalisasi ini dilakukan selain karena tren pasar, juga muncul sebagai jawaban atas dua tantangan besar di industri ini, yakni efisiensi dan kompetensi atau quality service. Teknologi PropTech ini masih akan terus berkembang dengan AI, VR, AR, IoT, blockchain, 5G, dan lain sebagainya. Berdasarkan laporan pada tahun 2020 NMHC Kingsley Apartment Resident Preferences Report, 81% dari penyewa apartemen mengaplikasikan smartphone untuk mengakses ke portal residen mereka. Menurut laporan tren pasar properti Lamu di Indonesia, pada semester 1 2021, tingkat penjualan properti mengalami peningkatan secara tahunan sebesar 36,8% dibandingkan tahun sebelumnya meski terimbas oleh pandemi COVID-19. Data Bank Indonesia memperlihatkan bahwa pada tahun 2020, sektor properti telah berkontribusi sebesar 3,02% atau senilai 324,3 triliun pada perekonomian Indonesia. Dengan meningkatnya industri teknologi properti pada beberapa tahun ke belakang dan ada kemungkinan akan naik terus setiap tahunnya, pertumbuhan peluang dalam menggeluti bisnis properti ini akan menjadi potensi dan peluang yang sangat besar. Sekian dari saya. Baik, akan saya lanjutkan. Saya Abiyu akan menjelaskan tentang bagian pelanggan dari model bisnis yang ada berdasarkan perspektif fitur yang ditawarkan dan kebutuhan dari target pasar yang sesuai, di mana user tidak mengetahui banyak mengenai kebutuhan mereka dalam aplikasi yang kami tawarkan. Di sini terdapat dua target pasar, yaitu pelajar atau mahasiswa dan pegawai kantor. Pelajar mahasiswa di sini digambarkan dengan memiliki kebutuhan dalam hunian komunal dan memiliki jarak yang jauh untuk menjangkaunya, sehingga mereka memiliki keterbatasan dalam jarak untuk melihat langsung hunian komunal yang ingin diraihnya. Di sini makanya kami menawarkan virtual reality dan kamera 360 dan juga pegawai kantor yang tidak memiliki waktu banyak dalam memilih hunian komunal tetapi memiliki banyak opsi dikarenakan pekerjaannya yang sangat mumpuni untuk mengakomodasi hunian komunal yang ada. Di sini makanya kami akomodir mengenai virtual reality dan kamera 360 untuk melihat gitu. Dan di sini kami terdapat tiga cara, yaitu how to reach customer, ada online advertising atau sosial media yang dimana generasi sekarang sudah mengenal teknologi menjadi ruang publik di dunia maya, kemudian juga komunitas masyarakat sehingga dapat memiliki nilai jual dalam hunian komunalnya. Kemudian juga situs web yang tidak jauh berbeda dengan ruang publik sosial media yang ada di dunia maya. Mungkin sekian di bagian pelanggan, dapat dilanjutkan oleh teman saya.
Berikut adalah analisis kompetitor. Yang pertama ada Mamikos dan juga Jendela 360 sebagai contoh dari PropTech startup yang telah menyediakan fitur virtual tour. Kemudian ada Kulkos, Rukita, Vlog, dan juga Kov sebagai contoh dari provider hunian komunal. Kemudian ada Airbnb, Pinhome, dan juga Travelio sebagai contoh provider dari hunian lainnya. Kemudian di sini ada tren penjualan dari beberapa kompetitor. Yang pertama, berdasarkan survei Matterport pada tahun 2020, sebanyak 82% dari pembeli properti setuju bahwa 3D Virtual Tour memberikan representasi yang lebih akurat daripada foto dua dimensi. Kemudian pada aplikasi Momikos terdapat kenaikan lebih dari 125% permintaan sewa kamar pada kuartal 1 2022. Kemudian pada Rukita terdapat 20% pertumbuhan okupansi bulanan di seluruh unit, dan juga di Travelio terdapat lebih dari 500% pertumbuhan bisnis per tahun 2019. Kemudian ada beberapa keunggulan kami dibandingkan kompetitor. Yang pertama, kami menawarkan hunian komunal dan juga rumah sekaligus, dan juga menawarkan fitur virtual visit. Di sini ada hambatan masuk pasar bagi kami. Yang pertama ada aspek loyalitas, karakteristik pasar yang properti yang cenderung loyal dengan bisnis yang sudah ada. Kemudian ada efek pengalaman dan juga skala ekonomi yang belum kami miliki. Di sisi lain, berikut adalah hambatan bagi pesaing, yaitu perlu investasi dalam penelitian dan juga pengembangan untuk menghasilkan produk yang unggul, yang dalam hal ini adalah virtual visit. Baik, saya Sultan Afif akan menjelaskan terkait merebut peluang dan implementasinya. Yang pertama, untuk mitra dan sekutu dalam mencapai tujuan perusahaan, Livinggo akan menjalin kerjasama dengan pemilik bangunan, properti, atau hunian komunal. Nah, properti dan bangunan sendiri merupakan salah satu sumber daya utama dalam menjalankan bisnis Livinggo ini. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan pihak ketiga, yaitu pemilik bangunan atau properti atau hunian komunal untuk menyediakan properti mereka pada platform. Bentuk kemitraannya adalah perusahaan menghadirkan sistem dan platform, kemudian pemilik bangunan menyediakan propertinya pada platform Livinggo. Pemilik bangunan dan hunian komunal juga harus memastikan agar propertinya termasuk dalam kriteria layak huni. Selanjutnya, untuk model bisnisnya sendiri, Livinggo akan menerapkan C2C marketplace, yaitu customer to customer marketplace. Nah, bagaimana implementasi C2C marketplace? Implementasi dari C2C marketplace adalah marketplace menjadi pihak ketiga untuk memberikan fasilitas transaksi antara pembeli dan penjual. Nah, model bisnis ini bisa dibilang cukup nyaman bagi customer karena pelanggan, yaitu penjual dan pembeli, tidak harus bertemu secara langsung untuk bisa melakukan transaksi. Nah, kemudian dengan menerapkan model bisnis ini, keuntungan bisa didapat dari komisi yang diambil dari transaksi yang terbentuk pada platform. Baik, selanjutnya saya Muhammad Atif akan menjelaskan mengenai bagian resiko. Dalam mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi, tim Livinggo tidak menggunakan framework atau dokumen risk management plan secara formal, melainkan pada proyek Livinggo ini, pengidentifikasian risiko akan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan melakukan brainstorming dengan tim sebelum proyek dijalankan, dan yang kedua, pengidentifikasian risiko akan dilakukan pada saat proyek Livinggo ini sedang berlangsung, seperti pada saat developer mengimplementasikan atau membuat VR tersebut. Selanjutnya, risiko yang mungkin muncul pada proyek ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, risiko yang sudah dari awal proyek diperkirakan akan muncul. Dan yang kedua, risiko yang akan ditemukan pada saat proses pengerjaan proyek sedang berlangsung. Kedua risiko ini akan dibahas bersama tim untuk menemukan solusi yang paling tepat berdasarkan pengalaman dari manajer dan masukan atau saran dari seluruh tim. Selanjutnya, penentuan prioritas risiko. Dalam menentukan prioritas risiko, kami menggunakan risk register, yang dimana risk register ini merupakan daftar risiko yang berguna untuk memantau proses manajemen risiko dalam proyek, dengan tujuan untuk mencatat rincian semua risiko yang telah diidentifikasi bersama dengan analisis, dan kemudian menentukan prioritas risiko itu sendiri dan rencana untuk bagaimana risiko tersebut akan diperlakukan. Selanjutnya, risiko yang dapat terjadi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, terdapat error pada salah satu fitur VR, yang dimana risiko ini dapat terjadi karena pengecekan terhadap fitur tersebut yang kurang menyeluruh. Tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi risiko ini adalah dengan melakukan perbaikan pada fitur tersebut, kemudian melakukan testing untuk mengecek fungsionalitas dari fitur tersebut. Dan yang kedua, itu tidak dapat memenuhi target pasar, yang dimana risiko ini dapat terjadi karena promosi yang dilakukan kurang menarik perhatian pelanggan. Dan tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi risiko ini adalah dengan mencari tahu akar permasalahan tersebut dan kemudian
melakukan inovasi baru dalam hal promosi agar menarik perhatian pelanggan. Dan yang terakhir itu terdapat isu terkait kualitas produk yang kurang baik. Risiko ini dapat terjadi karena kita tidak memiliki kesamaan dengan pelanggan tersebut. Yang mana tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi risiko ini adalah dengan melakukan inspeksi untuk semua pengiriman dari produk-produk utama agar tidak terdapat produk-produk yang dapat dikatakan gagal. Sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.